Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Walau secara virtual seperti ini, saya percaya tidak akan ada yang mampu membatasi kuasa dan lawatan Tuhan bagi setiap kita. Mari bersama kita datang kepada Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan, sungguh hati kami limpah dengan syukur. Kau Tuhan yang teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Izinkanlah malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, membawa sembah kami, membawa pujian kami, membawa ungkapan syukur kami. Sebab kami tahu apa yang ada pada kami hari ini Tuhan, semua karena kasih dan setiamu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami yakin dan percaya bahwa sementara kami menyembah dan memuji-Mu, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan akan turun bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama katakan, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau yang teguhkan hati kami Tuhan, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari bersama kita pujikan lagu ini sekali lagi sebagai ungkapan doa kita di hadapan Tuhan. Kekuatan di hidupku hanya kami dapat dari-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena
karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Biar lagu ini menjadi doa setiap kita di hadapan Tuhan. Bahwa yang kita percayai bukan yang kita lihat hari-hari ini, tapi apa yang Tuhan mau kehendaki atas hidup setiap kita. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Tuhan, ajar kami percaya padamu Yesus, bukan karena ku melihat, namun karena firman-Mu Tuhan tiada pernah berubah. Oh, mari Bapak Ibu Saudaraku, bukalah kedua tangan-Mu, sembah Tuhan. Kami mau percaya padamu, apapun rencana-Mu Tuhan pasti yang terbaik bagi kami dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Biarlah pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Apabila mungkin hari-hari ini Tuhan kami belum melihat apa yang kami inginkan Tuhan, kami melihat banyak kesedihan Tuhan, banyak kekecewaan dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, ajar kami Tuhan melihat kepadamu saja Tuhan, bahwa apa yang Kau rencanakan bagi hidup setiap kami pasti yang terbaik Tuhan, pasti yang terindah Tuhan. Mari bukalah kedua tangan-Mu, bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus, sungguh besar setiamu Tuhan, tiada terselami, tiada terselami Tuhan. Kami tahu kami terbatas Tuhan, tapi kami juga tahu kami punya Allah yang kuasanya tidak terbatas. Terima kasih Yesus Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Kau sendiri yang akan melayakkan setiap pujian dan sembah kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom, Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi, baik yang ada di pusat maupun di cabang-cabang, juga dulur-dulurku, saudara-saudaraku semua yang ikut ibadah doa malam online, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri. Puji Tuhan, kita masih sehat. Kita diberikan oleh Tuhan satu kemurahan, satu anugerah, di mana pertolongan Tuhan membuat kita sehat hari ini. Ya, ayo kita pakai untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Jadi dengar sampai mengerti. 1. 2, setelah mengerti, dipercaya. Lupa, tidak masuk akal. Ya, firman Tuhan harus tetap dipercaya. 3, terakhir, dilakukan. Siapa yang melakukan firman Tuhan pasti mengalami pertolongan Tuhan Yesus. Itu janji Tuhan. Nah, hari ini ayo kita akan memulai. Kita doa terlebih dahulu supaya firman ini menolong setiap kita. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa, sanggup menolong kami. Kami percaya saat ini yang sakit, firman-Mu akan memberikan kami kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Kalau kami dalam kekurangan, firman-Mu akan menolong dan memberkati kami. Kalau kami hari ini dalam kesusahan, firman-Mu memberikan penghiburan. Apapun masalah kami, firman-Mu lah jawabannya. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita semuanya sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, menjadi hamba-hambanya. Tapi ada lagi yang harus kita lakukan setiap saat, biar ini menjadi gaya hidup. Mari kita akan baca Matius, ya, Matius pasal yang ke-5, ayat 13 sampai 16. Saya baca. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat terakhir 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Saya ulang ya. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Ayo, hari ini kita semua akan menjadi berkat. Harus menjadi saksi. Harus menjadi teladan hidup. Kenapa? Karena nanti sasaran terakhir kita memuliakan Tuhan Yesus. Semua fokus apa saja yang kita lakukan, perbuatan kita hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Tidak ada pencitraan, tidak ada fokus sama kita, tidak ada keinginan kita menjadi terkenal, apalagi keuntungan pribadi. Tidak boleh. Yang ada hanya Tuhan Yesus yang kita muliakan. Ayo kita belajar. Ya, jadi teladan hidup. Dulu teman saya masih merokok. Tiap ketemu teman-temannya bilang apa? Ayo ke gereja. Ayo percaya Yesus. Katai teman-temannya. Yo kon iku lho sing tobato, sing ngerokok ae. Nah, ndak jadi teladan. Perbuatannya ndak baik. Ndak bisa. Ya. Hari ini kita harus menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi teladan hidup untuk dunia ini. Khususnya keluarga kita. Suami bagaimana di mata istri dan anak-anak. Apa sudah jadi teladan hidup? Ayo ibu-ibu, apa sudah jadi teladan hidup buat suami dan anak-anak? Orang tua terhadap anaknya, anak-anak juga apa jadi teladan hidup buat orang tuanya? Kalau enggak, ya nanti perkataan kita tidak pernah didengar. Mungkin kita tidak pinter ngomong. Tapi karena teladan hidup yang baik. Yang cocok sama firman Tuhan. Maka orang akan respect sama kita. Orang akan mendengarkan apa yang kita katakan. Luar biasa ya. Nah hari ini kita belajar dari dua benda ini. Yang pertama garam. Kita ini garam dunia. Garam ini ya mineral sebagai bumbu. Tidak kelihatan kalau dimasukkan di dalam satu adonan atau masakan. Tapi dia bisa mempengaruhi masakan itu enak apa tidak. Ya, jadi garam ini membuat sedap. Ada saatnya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan tidak perlu dilihat orang. Yesus yang melihat. Tapi pengaruh kita sangat besar. Tapi teladan hidup kita sudah mempengaruhi orang lain. Biarpun tidak kelihatan di mimbar. Tidak kelihatan apa yang kita lakukan. Saya punya teman. Tidak ada orang tahu. Tapi setiap bulan beras dia kirim. Ya, begitu banyaknya. Orang bingung. Sopo ki sing ngirim? Siapa ini yang kirim? Nggak tahu. Tapi terus dia memberkati tiap bulan. Bingung. Siapa ini? Ya. Saudara-saudara, berasnya yang terbaik lagi. Ayo saya tanya saudara. Kalau saudara makan, senang beras import atau beras lokal? Ayo jawab. Senang beras import atau beras lokal? Ada yang jawab import lokal. Kalau saya enggak. Saya tidak mau makan beras. Saya makan nasi. Ya. Apalagi di kota Malang. Ya. Di Mall Malang City Point. Di gereja saya di bawah banyak makanan. Khusus hari Senin. Semua depotnya yang buka. Kalau makan di sana nasi putih tidak dihitung. Enak kan? Nasi putih tidak dihitung. Loh kok bisa Pak Sam? Coba hitung nasi putih. Ayo
Nggak makan-makan kita ngitungin ya. Nah ini teman saya terus ngirim beras. Nggak ada yang tahu. Tapi pengaruhnya memberkati. Seperti garam. Nggak kelihatan. Ya. Kadang sudah hancur. Lebur. Kadang hidup kita juga dihancurkan untuk kebaikan orang lain. Kita kadang menerima fitnah. Kita kadang menerima hoax. Nggak apa-apa. Jangan sakit hati. Kita jadi garam. Yang penting hidup kita memberkati orang lain. Yang penting hidup kita hari ini bisa mempengaruhi orang lain. Membuat orang lain sedap. Membuat orang lain senang. Itu hidup kita. Biarpun sakit, nggak apa-apa. Itu garam. Ya, harus dilebur, dipanaskan. Nggak apa-apa. Yang penting kita jadi berkat. Garam, nggak kelihatan, tapi memuliakan Tuhan. Kita nggak kelihatan, tapi Yesus dimuliakan. Itu hebat. Ya, ini baru luar biasa. Katanya Yohanes Pembaptis, biar aku yang semakin kecil, Yesus yang semakin bertambah-tambah. 1, garam. 2, kita harus jadi pelita. Ya, jadi terang. Sekarang pakai lampu lah gitu. Ya, mercusuar nih perlu. Orang nyalakan lampu, nggak mungkin terus ditutupi jembung atau panci. Ya, nggak mungkin, ada saatnya juga. Hidup kita harus dilihat. Kalau garam nggak perlu dilihat, tapi ada saatnya kita juga dilihat. Lah mosok khotbah ditutupi sarung, ya nggak mungkin. Ya ada saatnya WL, main musik ya kelihatan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal terang itu, Yesus nanti ujungnya terakhirnya yang dimuliakan, bukan kitanya. Ya, jadi terang. Bersinar. Apa artinya terang? Kita harus bisa hidup kita jadi teladan yang dilihat orang. 1, kejujuran. Ya terang kan bicara jujur. Jangan mau suka bohong, itu gelap. Ya, ada barang gelap. Ya, mata gelap. Tapi kita kan anak terang. Ya, terbuka semuanya. Coba Bapak, Ibu di rumah HP bagaimana? Berani ndak ditaruh sembarangan? Waduh, jangan Pak. Saya mandi aja saya bawa. Apalagi tidur saya kempit. Loh, gak bener ini. Ya. Saudara, hari ini kita terang. Katanya Rasul Paulus, kita surat terbuka. Semua bisa baca hidup kita. Makanya saya berharap, ya, biarlah lewat perkataan kita. Ya, saya live Instagram setiap hari. Pagi malam, kecuali tidak bisa libur. Tapi saya sudah hampir 22 bulan ini. Saya senang ada saudara saya di Denpasar. Saya panggilnya Kong Hari Santoso. Dia selalu bertahan dari dulu. Buang yang negatif, buang yang jelek-jelek. Buang. Wah ini loh. Waduh, saya salut. Mancep sampai. Iya ya. Orang dunia berkata kotor. Masa kita juga berkata kotor? Mana kesaksiannya? Orang dunia bohong. Kita lebih bohong. Orang dunia utang gak bayar ngemplang. Masa kita ngemplang juga? Ya tidak bisa, kita dilihat, disorot. Apalagi saya hamba Tuhan. Itu seperti ikan di akuarium. Semua sudut bisa dilihat dan semua orang bisa komentar. Ada yang bilang, oh baik. Ada yang bilang, loh kok elek gini, macem-macem. Nggak apa-apa. Yang penting kita jaga hidup kita. Jadi anak terang, bersinar itu. Pelita, itu semuanya terbuka. Jadi kalau hari ini kita merasa berdosa, cepat kembali. Supaya kita jadi terang. Cepat kembali. Hari ini yang bohong-bohong, stop. Tuhan, saya tidak mau bohong, saya mau jujur. Saudara, lo tidak malu tak? Sama istri, sama anak. Tidak malu tak sama suami, sama anak. Gak malu tak sama orang tua. Tidak malu tak sama anak kalau kita bohong. Malu loh. Masa itu warisan? Warisan bohong, jangan. Kita bikin monumen jujur. Wah, ini baru luar biasa ya. Monumen jujur.
Monumen jadi teladan hidup. Monumen jadi saksi Kristus. Makanya hari ini saya pengen kita ini garam. Ada saatnya tidak kelihatan. Tapi kita bekerja memuliakan Tuhan. Tidak dilihat orang. Ada saatnya kelihatan. Tidak apa-apa. Memang itu harus kelihatan. Jadi pelita. Katanya firman Tuhan tadi, garam maupun pelita itu bicara perbuatan kita. Biar perbuatan kita baik. Baik belum tentu benar. Tapi kalau benar pasti baik. Yang benar adalah ikuti firman Tuhan. Kita jadi orang benar. Sehingga perbuatan kita benar. Dan perbuatan kita baik. Nah ini ya. Baik belum tentu benar. Apa sih Pak Samuel? Teman saya diomongi mamanya. Nyo, nanti kalau ada tetangga mama datang, bilang ya. Mama keluar kota 1 minggu. Itu mau nagih utang. Begitu tetangganya datang. Mana mamanya Nyo? Keluar kota 1 minggu. Wah kelihatannya baik ngikuti mamanya. Tapi ini tidak benar. Tidak benar. Kalau dia mau benar ngomongi mamanya, Ma jangan gitulah Ma. Gak apa-apa lah, omongi belum ada uang. Nanti ini ada uang. Gitu, nah itu benar. Saya percaya yang benar sesuai Alkitab. Pasti baik. Baik belum tentu benar. Nah kita hari ini perbuatan kita harus benar. Cocok sama Alkitab dan berbuat baik. Ayo kita mulai jujur. Saudara, tiap minggu gereja kita menayangkan apa yang kita perlukan setiap minggu. Saya tulis, panitia nulis semua. Kita ingin terbuka jujur. Saya juga belajar tiap minggu sekeluarga menyisihkan keuangan untuk pembangunan. Ya saya kan gembala harus jadi teladan. Makanya kita harus menjadi teladan. Jadi terang, jadi garam, jadi saksi lewat perbuatan kita. Ayo perbuatan kita benar dan baik. Ya, itulah teladan hidup. Baru terakhir, memuliakan Tuhan. Jadi semua katakan, untuk hormat kemuliaan Tuhan. Untuk Tuhan kita. Untuk Yesus kita. Jadi, saya percaya. Saat ini semua saudara dan saya akan jadi saksi-saksi Kristus. Kita jadi berkat untuk orang lain. Percayalah, siapa yang menjadi berkat, dia pasti diberkati. Itu firman Tuhan. Percayalah hari ini, kita semua diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Ayo kita jadi terang, jadi teladan hidup. Khususnya keluarga dulu, family, teman sekerja, baru orang lain. Saya percaya, gereja kita Betani Yestoya, baik yang di Malang, di cabang-cabang, di Blimbing, di Pontianak, di Blitar, di Jombang, di Betani Yestoya TV, gereja kita akan menjadi saksi, menjadi teladan hidup, menjadi berkat untuk orang lain. Gereja kita pasti diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ada saatnya kami bersalah berdosa kepadamu. Ampuni, supaya kami dilayakkan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau jadi teladan hidup, jadi saksi, jadi berkat. Baik jadi garam tidak kelihatan, maupun jadi pelita. Menerangi orang lain, kelihatan. Tapi semua perbuatan kami ini adalah perbuatan yang benar dan baik. Dan itu memuliakan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau kami jadi berkat, pasti kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Semua jemaat yang sudah ikut ibadah doa malam online Betani Yestoya Malang ini, diberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah Betani Yestoya News untuk minggu ini. Hadirilah ibadah onsite dan live streaming yang diadakan dalam 5 kali ibadah pada hari Sabtu dan Minggu 6 hingga 7 November 2021. Ibadah raya pertama pada hari Sabtu jam 5:30 malam, ibadah raya 2, 3, 5, dan 6 pada hari Minggu jam 7 dan jam 9 pagi, jam 3 dan jam 5 sore. Bersama Pendeta Billy Lantang.
Semua ibadah raya disertai layanan live streaming dan dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya TV. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja, maka jemaat dapat memberikan persembahan atau persepuluhan ke rekening gereja Betani Yestoya Malang dengan nomor 44096770000 atas nama Gereja Betani Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay, Linkaja, OVO, dan lain-lain. Dapatkan informasi penting dan pelayanan pastoral setiap harinya dari Gereja Betani Yestoya Malang dengan cara melakukan scan pada barcode berikut ini atau menghubungi WA Sekretariat di nomor 0812 4958 8689. Demikian Betani Yestoya News untuk saat ini. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Betani Yestoya yang saya kasih dan juga dulur-dulurku. Saya ada di lokasi pembangunan gedung gereja kita Betani Yestoya. Puji Tuhan. Dalam minggu ini progres pembangunan untuk lantai dasar sudah 20% dan juga PT Waringin sudah mulai bekerja. Dukung dan doakan. Saya percaya Tuhan Yesus pasti menolong gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera. Saya Teguh Anggara dari PT Waringin Mega mengucapkan terima kasih atas dipilih dan dipercaya dalam pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang di Jalan Telaga Bodas Tidar. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua belah tangan kita akan terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oh, hati Tuhan tersentuh mendengar doaku. Air matanya tumpah memandangku. Dia akan tolong, tak tunda sampai esok hari. Dia akan buka jalan bagiku. Tangannya pegang erat tanganku. Cintanya penuhi hidupku. Memelukku, lindungiku.
menjagaku.